90.1 Fast FM kembali hadir untuk Anda keluarga Fast Reni Setia sampai nanti pukul 9 dan hari Jumat di jam 8 sampai jam 9 kita ada dialog psikologi bersama dengan dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ada Dr. Riana Masyar, MSc Psikolog. Kita mengangkat tema ya kemarin tanggal 8 itu adalah peringatan Hari Perempuan Sedunia, di mana tema kali ini luar biasa, menghentikan bias yang biasanya terjadi pada perempuan yang agak suka galau begitu ya. Ragu untuk mengambil keputusan. Nah, di tahun 2022 ini ada tagar Break the Bias dan ini adalah merupakan tema dari Hari Perempuan Sedunia. Kita sudah tersambung dengan Dr. Riana Masyar, panggilan kesayangan kita dalam Bu Sayang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni kesayangan. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah sehat Mbak Reni. Oke deh, ini adalah merupakan contoh nyata terkait dengan the power of perempuan seperti tema pagi ini. Yang Bu yang sudah berhasil menjalankan banyak sekali peran sebagai ibu, sebagai dosen gitu kan Bu. Dan sebagai wanita karir yang ternyata bebas juga menjalankan hobinya, yang itu juga membuahkan satu hasil. Nah, seperti apa sih Bu perempuan dan kompetisi dari kompeten kita sebagai perempuan itu seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi apa yang disampaikan Mbak Reni barusan bahwa menjadi perempuan itu perlu untuk bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, tapi juga masih tetap bisa menjalankan kebahagiaan dengan menekuni hobinya. Itu menjadi salah satu sumber atau modal penting buat kita para perempuan untuk tetap berdaya dan menjalani hidup dengan penuh bahagia. Nah, karena kita hari ini fokus pada peran perempuan, terutama terkait dengan bagaimana perempuan itu memiliki keistimewaan dan bagaimana dengan keistimewaan yang kita miliki kita bisa mematahkan berbagai macam bias-bias yang mungkin selama ini muncul ataupun berkembang di masyarakat. Selamat Hari Perempuan Mbak Reni dan juga seluruh perempuan-perempuan hebat dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam menjalani hidup. Amin. Mbak Reni, jadi kenapa kok pembahasan tentang perempuan itu menjadi satu topik yang sangat sangat sering jadi trending topik ya, termasuk bahkan di pemerintahan pun ada perlindungan perempuan, tidak ada perlindungan laki-laki misalnya. Sebelum ada Hari Ayah, lebih lama ada Hari Kartini dan Hari Ibu gitu ya, tapi Hari Ayah, Hari Kartono tidak ada gitu. Ternyata Mbak Reni memang perempuan itu sangat istimewa, baik itu dari karakteristiknya, dari potensinya, dari keindahan wujudnya gitu ya. Tapi di satu sisi juga kompleksitas peran perempuan ini yang kemudian membuat mungkin perempuan-perempuan ini perlu dilegalkan gitu. Padahal sebenarnya tanpa ada pelegalan hari-hari itu sebenarnya perempuan itu sudah diciptakan oleh Allah dengan sekian banyak kelebihan. Nah, kalau dari fisik jelas ya Mbak Reni ada perbedaan antara laki-laki perempuan itu jelas sangat terlihat secara kasat mata. Biasanya sosok laki-laki itu memang lebih kuat, lebih tegar, lebih berotot gitu ya, sedangkan perempuan lebih lembut, kulitnya lebih halus, lebih gemulai gitu. Nah, tapi Mbak Reni ternyata di balik itu ada perbedaan psikologis yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Secara mental, laki-laki itu memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, sedangkan perempuan lebih berpikir dengan mengutamakan perasaan. Laki-laki itu lebih fokus pada sesuatu yang real, jadi yang dihadapi itu lebih nyata gitu ya. Tapi kalau perempuan itu lebih banyak bahasa kolbu itu istilahnya. Jadi laki-laki lebih rasional sehingga dia lebih ke apa yang ada. Sedangkan perempuan itu karena lebih didominasi oleh perasaan, dia lebih intuitif Mbak Reni. Jadi intuisinya, kadang-kadang kita sebut feeling atau perasaannya itu jauh lebih tajam dibanding dengan laki-laki gitu. Lalu kemudian laki-laki itu lebih berorientasi pada biologis, sehingga ketika dalam percintaan misalnya banyak sekali laki-laki yang memang lebih banyak dalam tanda kutip terjebak dalam kemasan fisik gitu, termasuk juga ketika kepuasan dalam berhubungan itu laki-laki sangat berorientasi pada
kepuasan biologis. Sedangkan perempuan itu lebih pada bersifat lebih dominan pada kebutuhan-kebutuhan psikologisnya. Jadi kalau banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga, Mbak Reni, yang sering terjadi karena perempuan merasa dilecehkan dalam tanda kutip ketika berhubungan misalnya, karena laki-laki kalau sudah ya sudah langsung tinggal tidur ngorok, langsung tinggal nonton TV lagi misalnya, padahal perempuan mungkin pengennya dia mendapatkan perlakuan after hubungan suami istri itu dengan sesuatu yang bersifat atau bernuansa psikologis. Nah, tapi kadang-kadang karena tadi laki-laki lebih ke biologis, begitu sudah selesai sudah perempuan karena psikologis, kemudian akhirnya dia merasa baper, merasa dilecehkan, merasa cuman jadi tempat pemuas gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sering menjadi konflik ketika ada interaksi pasangan. Lalu kemudian laki-laki secara psikologis itu mereka lebih aktif, progresif, Mbak Ren. Jadi lebih kemampuannya untuk melihat segala sesuatu ke depan, lalu kemudian berorientasi pada apa yang bisa dilakukan, mengarah pada sesuatu yang lebih ke kemajuan, itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan perempuan itu lebih ke pasif agresif. Jadi kalau misalnya marah gitu, diem, tapi diemnya itu jelei gitu. Jadi diamnya itu mungkin ngomong sedikit tapi nyelkit misalnya kayak gitu, atau diem sebenarnya di hadapan orang tuh diem, tapi ketika dia sendiri dia jambat rambutnya sendiri kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan pasif agresif. Lalu perempuan, Mbak Ren, yang juga karena memiliki potensi afeksi yang sangat tinggi dibanding laki-laki, perempuan itu sangat didominasi oleh empati. Bahkan ada salah satu buku partnernya Carl Jung, kalau di dalam psikologi ada Sabrina. Sabrina ini psikolog perempuan di era itu tahun 1900-an awal, 1980 sekian gitu ya. Kok 80? 1900, pokoknya awal-awal itulah. Nah, itu Sabrina ini psikolog yang awal-awalnya mengungkapkan tentang bagaimana wanita ini dia tidak pasif seperti para ahli psikologi sebelumnya yang didominasi oleh laki-laki, dan selama ini itu pandangan terhadap perempuan itu negatif. Yang pemarah lah, yang mutungan lah, yang baperan lah, yang pokoknya lebih banyak pandangan psikologi terhadap perempuan itu negatif. Tetapi si Sabrina ini mengatakan bahwa perasaan yang dimiliki oleh perempuan itu bukan menunjukkan kelemahannya, tapi itulah kekuatannya. Jadi empati itu bukan sebagai sebuah cara wanita untuk memproyeksikan apa yang dia butuhkan, tapi empati itu adalah kemampuan atau kunci utama perempuan untuk bisa memahami orang lain, lalu kemudian bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Nah, kemudian secara neuroscience, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tuh semakin jelas, Mbak Reni. Jadi kalau pada perspektif neuroscience, misalnya dari Aisyah Dahlan misalnya, itu dikatakan bahwa kebutuhan wanita untuk memproduksi kata-kata dalam sehari itu 20.000 kata, baik itu lisan maupun melalui media yang lain, misalnya melalui medsos dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki itu hanya 7.000 per hari. Jadi perbedaan kebutuhan secara bahasa otak ini menyebabkan wanita memang relatif lebih cerewet ya, lebih banyak memproduksi kata-kata, tapi di satu sisi juga sebenarnya itu kelebihan kita, karena kalau kita sama-sama, walaupun ada perempuan yang pendiam ya Mbak Reni, tapi sependiam-pendiamnya perempuan, rata-rata perempuan pendiam juga tetap memproduksi kata itu sudah 17.000 per hari. Jadi perbandingannya memang jauh gitu dalam produksi kata-katanya. Makanya kalau Mbak Reni jadi penyiar tuh cocok gitu ya. Tapi kalau nah, kemudian dari mekanisme bahasa otaknya Mbak Reni, bahasa otak laki-laki itu lebih ke otak kiri, sehingga ketika otak kiri lebih dominan, maka tadi ya dia lebih rasional, sedangkan perempuan tuh mekanisme bahasa otaknya otak kanan dan kiri itu seimbang. Jadi ini yang menyebabkan kalau laki-laki karena otaknya lebih dominan otak kiri, ini menyebabkan laki-laki itu lebih memiliki kemampuan ke
dalam melakukan aktivitas itu lebih sistematis, linear gitu. Jadi kalau sudah satu ya satu gitu. Ketika mengerjakan sesuatu satu ya fokus ke satu itu. Tapi perempuan karena mekanisme bahasa otaknya itu lebih ke otak kanan dan otak kirinya seimbang, ini menyebabkan perempuan itu memiliki kemampuan untuk multi peran atau multitasking. Nah, tadi Mbak Reni di awal mengatakan peningkatan 60% lebih pengusaha UMKM itu didominasi oleh perempuan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa di masa pandemi, di masa penuh stresor, itu perempuan lebih survive dalam hal ini untuk mencari berbagai macam peluang. Jadi itu tadi ya, jadi karena otak kanan dan otak kirinya seimbang, relatif seimbang, ini menyebabkan kemampuan perempuan dalam multitasking ini menjadi jauh lebih tinggi. Jadi dalam kondisi stres, dalam kondisi sedih, dia tetap bisa melakukan aktivitas. Sedangkan laki-laki karena cara berpikirnya sistematik linear, maka ketika dia sedih atau marah atau kecewa, ya dia lebih banyak terjebak di situ gitu. Walaupun mungkin tidak lama ya, tidak selama perempuan ketika marah. Kalau perempuan karena pasif agresif tadi, dia jadi sedih durasinya lama gitu ya, ataupun marah berhari-hari lama gitu ya, tapi dia tetap bisa menjalankan perannya. Itu bedanya. Kalau laki-laki marahnya sangat marah ya marah, sedih ya sedih, dan tidak bisa melakukan apa-apa, tapi silent sebentar, Mbak Reni. Nah, lalu kemudian ini juga berpengaruh terhadap cara kerja. Jadi wanita itu lebih detil, lebih teratur, lebih menyukai sesuatu yang berkaitan dengan sistem mati yang peraturan yang rapi gitu ya. Sedangkan kalau laki-laki karena tadi dia yang penting segala sesuatunya itu selesai gitu, biasanya laki-laki itu lebih banyak melakukan aktivitas yang dia bisa menyelesaikan pekerjaannya itu dengan cepat. Nah, lalu kemudian dari sisi ketebalan sel korpus kolosum, Mbak Reni, yaitu sel saraf yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan, perempuan itu memiliki sel korpus kolosum yang lebih tebal. Nah, ini memungkinkan tadi ketika perempuan mengalami emosi, entah sedih, marah gitu misalnya ya, atau kecewa, dia tetap bisa menjalankan perannya dan tetap bisa bekerja. Nah, pada laki-laki karena dia sel korpus kolosumnya tipis, maka dia tadi hanya satu saja. Jadi ketika otak kirinya bekerja, ya dia hanya bekerja, sehingga fokus begitu ada gangguan misalnya, maka biasanya laki-laki akan terpesah konsentrasinya dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Atau kalau Bu Aisyah Dahlan tuh mencontohkan karena cara berpikir cara bekerja otak laki-laki itu linear, ketika misalnya menyimpan barang misalnya ya di kulkas misalnya, dia akan banyak bertanya di mana sih gitu, karena kalau dia sudah melihat satu itu dia hanya tertuju pada itu saja gitu. Kalau di rumah itu pasti yang paling sering tanya gimana ininya, di mana itunya, itu pasti laki-laki. Mbak Reni. Jadi karena memang kemampuannya untuk divided attention itu lebih rendah dibanding dengan perempuan. Lalu kemudian perempuan ini juga mereka dalam merespon secara neuroscience, Mbak Reni, dalam merespon perasaan. Jadi ketika dia mengalami perasaan tertentu, dia merespon itu lebih lama dibanding laki-laki. Nah, ketika lebih lama mengekspresikannya, tapi saat menunjukkan ekspresi emosi itu, dia jadi jauh lebih cenderung mendramatisir, karena sel-sel ekspresi di wajah itu jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, sehingga pada perempuan mungkin ketika sedihnya levelnya sebenarnya cuma 3 misalnya, tapi ekspresi wajahnya itu bisa lebay gitu ya. Nah, sebaliknya laki-laki itu sebenarnya merespon perasaannya lebih cepat, Mbak Reni, 1,5 detik pada laki-laki. Tapi laki-laki ini karena faktor budaya dan faktor hormon testosteron ini menyebabkan laki-laki itu ketika mengekspresikan perasaan, karena seringkali di faktor budaya sudah dikatakan laki-laki itu nggak boleh cengeng, laki-laki itu jangan lebay gitu-gitu ya. Nah, ini sehingga kemudian karena faktor hormon dan budaya menyebabkan laki-laki itu lebih banyak menyimpan perasaan atau tidak mengekspresikan perasaannya dengan seekspresif atau sedramatisir perempuan, sehingga pada saat mengalami emosi tertentu misalnya laki-laki ya cuman gitu tersenyumnya, padahal perempuan mungkin sudah bisa
ketawa nggak berhenti misalnya kayak gitu Mbak Reni. Nah berbagai macam kondisi ini Mbak Reni itu juga mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam menyelesaikan masalah. Laki-laki pada saat menyelesaikan masalah lebih banyak menyendiri ataupun akhirnya mengambil kondisi di mana mungkin dia hanya akan sendiri gitu ya. Perempuan itu ketika menghadapi masalah akan lebih banyak butuh curhat pada orang-orang lain. Makanya mungkin labelnya salah satu acara televisi itu curhat jadi biasanya pasti ditujukan untuk para perempuan. Jadi dari mekanisme otaknya memang kebutuhannya berbeda. Nah sebenarnya Mbak Reni, ketika kita memahami berbagai macam perbedaan yang ada pada diri laki-laki dan perempuan ini, maka perempuan itu benar-benar punya satu power, punya satu potensi yang menjadikan dia benar-benar istimewa. Kalau dilihat dari sisi, misalnya karena saya psikolog anak ya Mbak Reni, jadi banyak menangani anak-anak berkebutuhan khusus, prevalensi atau persentase anak yang mengalami berkebutuhan khusus sejak bayi, anak ABK itu biasanya kan memang sudah bisa deteksi sejak anak usia dini ya. Nah itu memang didominasi oleh laki-laki Mbak Ren. Jadi laki-laki itu punya secara genetis punya beberapa kerentanan, termasuk kerentanan untuk kecanduan terhadap sesuatu. Kalau Mbak Ren lihat korban-korban kecanduan game, kecanduan gadget, kecanduan narkoba itu biasanya lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Karena laki-laki tadi ya, karena sangat fokus, lalu kemudian juga dia less afeksi, sehingga ketika dia mengalami sesuatu itu dia tidak mudah untuk beranjak dari permasalahan yang dialami, sehingga kemudian mental breakdown ataupun beberapa gangguan mental itu jadi lebih rentan pada laki-laki. Kecanduan-kecanduan ini juga biasanya didominasi karena secara karakteristik laki-laki kan tidak terlalu sebanyak bersosialisasi, perempuan kebutuhannya untuk berinteraksi dengan orang lain tuh tidak setinggi perempuan, sehingga ketika dia menghadapi ketidakseimbangan mental, laki-laki ini akhirnya lebih mudah mengarah pada kesepian, loneliness ataupun perasaan tidak berdaya. Nah ini yang kemudian nanti dikompensasikan ke berbagai macam kecanduan itu. Gitu kalau dilihat dari potensi, kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah kemudian kenapa kok bisa perempuan selama ini menjadi objek yang seringkali dianggap second civilization ya, warga negara level 2 ataupun yang dianggap korban dah gitu ya. Jadi seringkali ada persepsi seperti itu. Nah ini karena faktor budaya, karena juga kemudian peran kita sebagai perempuan tuh kadang-kadang lebih banyak peran domestik gitu ya Mbak Rini, sehingga dan ketika budaya-budaya ini juga kemudian disalah artikan oleh beberapa pihak misalnya, maka ini yang kemudian dan peran domestik yang terlalu kuat pada diri perempuan sehingga dia tidak punya kemampuan, tidak punya kemandirian secara finansial, tidak punya rasa percaya diri untuk mengembangkan potensi dirinya gitu. Ini yang kemudian seringkali menjadi perempuan itu dianggap sebagai beban ataupun tadi kalau Mbak Rini bilang baperan, mungkin tidak berdaya dan juga beberapa bias-bias yang ada pada diri perempuan. Itu Mbak Rini, jadi terkait dengan karakteristik perempuan dari sisi psikologis maupun dari sisi neuroscience. Iya, kalau dilihat dari seperti itu memang kelihatannya kurang memungkinkan untuk bisa bergerak lebih percaya diri gitu ya Mbu ya. Tapi ternyata memang faktanya seperti yang di awal tadi Mbu bilang, data Kementerian UMKM pun menyebut di pandemi saat ini begitu ya, jalan 2 tahun ya Mbu, itu sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia malah didominasi oleh perempuan. Dan ini membuktikan bahwa ternyata yang tadi dibilang baperan di awal atau punya empati yang tadinya mungkin tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sekarang bisa dikondisikan gitu ya Mbu. Banyak perempuan yang terjun ke dunia wirausaha untuk bisa mendapatkan tambahan pemasukan. Ini mungkin multitasking tadi yang Mbu bilang tadi, aplikasi dari situ ya Mbu. Betul Mbak Reni. Ya, jadi karena ada banyak penelitian tentang kesuksesan perempuan misalnya atau
woman leadership misalnya. Nah, Yeah. ternyata salah satu keunggulan pemimpin perempuan adalah ada di faktor afeksinya, Mbak Reni. Okay. Jadi karena dia sangat dominan di kemampuannya dalam berempati, dalam memahami perasaan dan kondisi orang lain. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin perempuan itu mereka mengambil keputusan secara lebih bijak gitu. Yeah. Jadi karena tidak hanya berorientasi pada kerja ya, tapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan. Nah, biasanya pemimpin perempuan walaupun jarang misalnya, jadi misalnya rektor nih di Indonesia, Mbak Reni, rektor negeri di Indonesia, dari 97 universitas negeri di Indonesia hanya 4 rektor yang perempuannya. Gitu. Ini kan menunjukkan bahwa memang untuk dari sisi karir dan lain sebagainya itu memang keterlibatan perempuan masih tidak banyak gitu ya, tapi penelitian terhadap para perempuan yang bisa meraih level karir tinggi itu biasanya salah satunya itu ditentukan oleh kemampuannya dalam kecerdasan emosinya. Iya. Ini sangat mempengaruhi ya, Bu ya? Iya, termasuk tadi kenapa kok UMKM itu menjadi jauh lebih meningkat persentasenya pada diri perempuan dibanding laki-laki tadi, karena ketika perempuan mengalami perasaan sedih, stres, berbagai emosi negatif, dia karena sel kolusumnya tebal, dia tetap bisa bekerja walaupun perasaannya nggak karu-karuan gitu. Tapi laki-laki begitu sudah bad mood, ya sudah dia akan sudah nggak mau ngapa-ngapain gitu, Mbak Reni. Itu yang menyebabkan di era penuh stresor di masa pandemi ini kan ada banyak tekanan ya. Ini kemudian yang menyebabkan akhirnya perempuan bisa lebih banyak bergerak karena tadi kemampuan daya tahannya dalam menghandle stres itu ternyata memang jauh lebih tinggi. Nah, Mbak Reni, kelebihan laki-laki sebenarnya laki-laki itu jauh lebih kreatif sebenarnya. Jadi ketika dalam misalnya bakat tertentu, musik misalnya atau menulis atau apapun, kreativitas laki-laki itu biasanya lebih tinggi sebenarnya dari perempuan. Karena tadi ya, jadi di otak korteks cerebrumnya itu dia kan lebih tebal. Kalau perempuan yang lebih tebal itu corpus callosum, kalau laki-laki itu korteks cerebrum. Sehingga kemampuan kreativitas laki-laki itu sebenarnya jauh lebih tinggi, tapi kelemahannya karena kemampuannya dalam mengelola stres itu tidak semultitasking perempuan. Nah, kreativitas yang tinggi pada laki-laki kalau tidak ada dalam kondisi yang stabil, maka biasanya itu membuat dia tidak cukup mampu untuk memproduksi atau multitasking tadi. Tapi kalau perempuan, walaupun mungkin tidak sekreatif, tidak secerdas dan tidak secerdas, tidak tingkatannya itu lebih kreatif laki-laki gitu ya. Tapi karena dia pengelolaan emosinya bagus, ini menyebabkan perempuan jadi lebih tahan banting dalam berbagai situasi. Gitu, Mbak Reni. Jadi mampu mengendalikan diri, bisa ngambil keputusan dengan matang dan bisa mengesampingkan emosi dan perasaan gitu ya, Bu ya. Iya, betul sekali, pinter Mbak Reni merumuskannya. Jadi pastinya selain kalau mungkin kita lihat yang negatif-negatif tadi, memang perempuan gampang atau mudah terbawa perasaan gitu. Tapi ternyata kekuatan dari seorang perempuan itu stabil secara emosi begitu ya, Bu, bisa mengesampingkan emosi dan perasaan dan bisa mengambil keputusan di tengah banyak stresor tadi. Iya, nah sebenarnya kenapa perempuan mungkin lebih mudah terbawa perasaan, afeksinya lebih dominan, karena mungkin Allah sudah mendesain kita sebagai ibu gitu ya, yang akan merawat, mengasuh, mendidik anak-anak gitu. Kalau dia serasional ayah, maka mungkin kemampuan peran pengasuhannya, kehangatan, kemampuannya mengekspresikan perasaan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak jadi tidak optimal gitu ya, Mbak Reni. Sehingga Allah memang mendesain laki-laki dan perempuan itu sudah sangat istimewa dengan segala kelemahan dan kelebihan masing-masing, karena saya melihatnya sebagai memang itulah yang didesain Allah yang terbaik, karena sudah memenuhi fitrah sesuai dengan fungsi dan juga peran yang ada pada diri masing-masing. Begitu, Mbak Ren. Oke, kita break dulu ya, Bu. Kasih waktu juga untuk informasi dan juga keluarga Fas yang nanti ingin bergabung, bertanya langsung lewat 3143330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 78709640. Mungkin nanti Bu bisa menekankan nih gimana nanti perempuan bisa biar lebih cepat mengambil keputusan tanpa ragu dan bisa berjalan begitu ya dengan anggunnya, dengan rasa percaya diri.
Tapi juga baperannya bisa diminimalisir gitu ya, Bu? Oke, Mbak Reni. Oke deh. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari redaksi kami. Nanti kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Keluarga Fas tetap di 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kita masih dalam dialog kesehatan psikologi bersama dengan dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Riana Masyar, MSc Psikolog, dan kita masih membahas berkaitan dengan the power of perempuan. Jadi kekuatan perempuan itu luar biasa ternyata di tengah stigma masyarakat yang mungkin tidak menguntungkan bagi perempuan itu sendiri. Bahkan di tahun 2022 ini tema Hari Perempuan Sedunia adalah menggunakan tagar Break the Bias, dan ini biar bisa menghilangkan bias pada perempuan yang ada selama ini. Karena tanpa disadari nih bias pada kaum wanita atau perempuan seringkali membuat perempuan ini sulit untuk mengambil keputusan. Jadi kadang kurang percaya diri. Nah, Bu masih di sana, Bu? Iya, Mbak Reni, masih menyimak, Mbak Reni. Masih menyimak. Dan memang tadi yang di awal begitu ya, Bu, terkait Bu bilang tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ternyata memang terlihat jelas sekali. Nah, di sini sudah ada yang mengomentari, luar biasa banget nih tema kita kali ini yang ternyata dari sekian banyak komentar-komentar yang tidak mengenakan tadi, ternyata perempuan punya kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Fas FM sudah mengangkat tema ini. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan. Dan juga ini ada seseorang ya, someone di somewhere katanya juga ini sebagai mahasiswa pernah menjadi mahasiswi begitu ya, mungkin mahasiswi Ibu di salah satu universitas. Alhamdulillah. Bisa diperpanjang nggak sih ini waktunya sampai jam 10? Jangan dong. Nanti nggak ada bersambungnya lagi gitu ya, Bu ya. Oke deh, dia sedikit berkomentar bahwa memang ternyata luar biasa ya, perempuan itu banyak sekali talentanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ini disadarkan bahwa kita juga punya loh kemampuan untuk mengesampingkan emosi dan perasaan. Terima kasih. Tapi gimana caranya untuk kita bisa keluar dari zona nyaman ya? Karena memang ini menjadi satu pertanyaan atau mungkin dilema ya, Bu, ketika waktu belum menikah mungkin apa aja bisa diambil keputusannya, easy going semuanya begitu ya. Tapi ketika seorang perempuan sudah masuk dalam rumah tangga begitu ya, pastinya kan karirnya di dalam rumah tangga. Cuma kadang ini seperti yang dirasakan seseorang tadi, kadang kepengen banget juga nih menikmati masa-masa di saat dulu belum menikah, tapi takut untuk keluar dari zona nyaman. Seperti apa ini, Bu? Oh iya. Oke, jadi memang ini biasanya banyak ya dialami oleh para ibu-ibu muda yang dulu pernah berkarir, tapi kemudian mungkin atas permintaan suami ataupun atas kebutuhan keluarga akhirnya lebih dianggap dia akan lebih optimal berperan hanya di rumah saja gitu ya, untuk mengurusi kebutuhan domestik di rumah gitu. Dan itu ternyata sudah nyaman misalnya karena suaminya memenuhi semua kebutuhannya misalnya gitu ya. Jadi sehingga akhirnya mungkin selama bertahun-tahun hanya berperan di level domestik tanpa kemudian berkarir lagi, tapi ternyata sekarang rindu untuk berkarir lagi gitu ya, Mbak Reni ya, intinya ya. Nah, apa yang harus dilakukan nih dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi bunda-bunda, jadi di keluarga Fas dimanapun berada, jadi kita perlu melihat bahwa perbedaan yang juga cukup menonjol pada laki-laki dan perempuan adalah kalau laki-laki itu mereka berorientasi pada hasil, sehingga mereka biasanya akan melakukan segala sesuatu secara efektif, efisien, dan fokus pada prestasi atau capaian yang diperoleh dari hasil akhirnya. Tapi kalau perempuan itu lebih fokus pada proses dan lebih dominan kebutuhannya dalam terkait dengan kedalaman hubungan. Nah, jadi apakah perlu nih seorang ibu rumah tangga yang memang sudah selama ini di zona nyaman sebagai ibu rumah tangga itu perlu kemudian akhirnya harus keluar untuk berkarir?
kita harus kembali menanyakan pada diri kita sendiri, kebutuhan kita yang prioritas itu apa gitu. Jadi kalau misalnya memang zona nyaman itu dalam tanda kutip ternyata kemudian membuat kita bisa berperan secara optimal sebagai ibu buat anak-anak kita, berperan sebagai istri solihah yang punya 3 ketentuan sebagai istri solihah ya, menyenangkan ketika dipandang, menjaga harkat dan kehormatan suami, kemudian apalagi satunya ya lupa. Misalnya itu ya, dan itu sudah kita anggap cukup karena orientasi kita adalah orientasi ya, kan setiap orang punya orientasi ataupun kebutuhan yang berbeda-beda. Nah itu mungkin tidak perlu dipermasalahkan. Jadi maksudnya zona nyaman di sini sebagai ibu rumah tangga itu perlu kita kaji lagi. Sebenarnya ketika memang dengan menjadi ibu rumah tangga kita tetap bisa, yang paling penting itu karena kita perempuan itu kebutuhan utamanya adalah kedalaman hubungan dan proses, maka apakah ketika menjalin hubungan, menjalin peran sebagai ibu rumah tangga ini itu cukup membahagiakan tidak? Kalau itu kita sudah merasa cukup, maka yang perlu kita lakukan adalah bukan lagi harus keluar untuk berkarir, tapi mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk lebih bermanfaat. Jadi bermanfaat di sini tidak hanya karir ya, tapi bisa bermanfaat secara sosial, bermanfaat dari sisi agama misalnya, bermanfaat dari sisi pemberdayaan ekonomi warga sekitar misalnya. Jadi kebutuhan kita itu bukan orientasinya pada hasil, tapi kepuasan kita adalah kepuasan dari tadi kemampuan kita menjalin kedalaman hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi zona nyamannya ini bisa kemudian kita lihat lagi kebutuhan utamanya apa. Kalau kebutuhan psikologis kita sudah terpenuhi misalnya, tapi lalu kemudian kita ingin meningkatkan lagi prestasi ataupun keberdayaan kita agar lebih bermanfaat buat orang lain, maka kita bisa keluar dari zona nyaman kita dengan melakukan berbagai macam aktivitas yang kemarin-kemarin mungkin belum kita lakukan. Jadi misalnya kita bisa lebih optimal di berbagai macam pertemuan warga misalnya, sehingga kita kemudian mungkin sebagai sarjana, sebagai orang yang pernah punya latar belakang karir yang bagus, kita bisa memberdayakan warga sekitar misalnya. Atau kita ingin mengembangkan hobi nih, jadi keluar dari zona nyaman dengan tidak selalu minta uang pada suami, tapi kita tetap ada di rumah karena misalnya kewajiban menurut suami itu harus ada di rumah mengurusi anak dan suami misalnya, maka karirnya adalah di rumah misalnya. Karir rumah ini kita bisa merintis dengan mencari hobi kita apa nih gitu. Misalnya saya Mbak Reni, misalnya dari SD sampai SMA kuliah itu saya sangat suka menjahit misalnya. Jadi waktu dari SD itu sudah senang misalnya bikin kristik lah, taplak lah, berbagai macam lukisan dari pokoknya apa saja praktek prakarya itu pasti kemudian jadi karya yang saya lanjutkan misalnya. Nah itu berlanjut sampai kuliah, ketika awal-awal berumah tangga juga menjahit baju sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin potensi-potensi itu hobi yang bisa hobi sekaligus potensi yang kita miliki itu bisa jadi salah satu kekuatan kita untuk keluar dari zona nyaman hanya meminta uang pada suami dengan menghasilkan misalnya secara ekonomi dengan tanpa harus keluar rumah. Misalnya apa, kita mungkin ingin lebih ke kebutuhan utamanya adalah sosial misalnya. Jadi kita bisa saja, saya punya sahabat ya, beliau aktivis sosial yang luar biasa gitu. Ketika kita melakukan banyak aktivitas sosial itu memang benar-benar beliau melakukannya atas dasar kepedulian sosial. Jadi anak-anak yang duafa, anak-anak yatim, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka terlantar tidak diopeni, nah itu beliau selalu punya kemampuan dan waktu untuk melakukan banyak aktivitas untuk membantu para orang-orang yang mungkin membutuhkan kebutuhannya dengan hanya menemani misalnya, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dengan mengorganisir orang lain untuk memberikan sumbangan pada yang bersangkutan misalnya. Jadi somewhere silahkan cari kebutuhan yang paling menonjol buat
ibu itu apa, lalu kemudian putuskan kira-kira akan segera bertindak beraktivitas apa. Jangan hanya angan-angan, karena kalau kita hanya sekedar ingin saja tanpa kemudian beraksi, maka ini pasti tidak akan pernah keluar dari zona nyaman kita. Tapi putuskan kira-kira kebutuhan utama kita setelah kebutuhan wajibnya dilaksanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Tadi sosial kah, agama kah, ekonomi kah, psikologis kah. Nah dari situ kemudian nanti kita bisa memulai langkah-langkah kecil, tapi juga dengan pasti harus dengan ridho suami, gitu ya Mbak Reni. Benar sekali, harus ada izin dulu gitu ya. Iya, itu ya kunci utamanya. Baru kemudian kita masuk untuk lebih berproses lagi. Oke, baik. Seperti itu mungkin Mbak Reni. Iya, ini ada komentar atau apa ya sebenarnya nih ya, coba nih. Ada Pak Joko yang ada di Magelang, luar biasa. Inilah memang yang dibuktikan bahwa perempuan tuh punya peran penting ya Bu ya, di rumah tangga dan juga di luar ya. Alhamdulillah istri saya juga ini saya bebaskan untuk bekerja, dalam arti kata memang kita membangun usaha dari rumah, dan itu dibuktikan memang bisa membangun suasana yang luar biasa. Ini juga kebetulan di lingkungan ya memberikan dampak positif bagi ibu-ibu yang bisa ikut membantu usaha kami. Dan di sini juga yang perlu jadi catatan adalah memang ketika kekuatan istri terlihat luar biasa, tetap tidak boleh lupa posisinya sebagai istri di rumah begitu. Nah, ini tanggapan dan juga support ya. Iya betul. Terima kasih Pak Joko. Ini Pak Joko kayak sepertinya pendengar setia kita Mbak Reni. Yang penting juga Pak Joko, terima kasih banyak apresiasinya, dan yang juga ingin saya tambahkan dari apresiasi Pak Joko barusan. Seringkali laki-laki itu kadang-kadang banyak kasus ya Mbak Reni, karena saya juga banyak menangani kasus perkawinan misalnya. Nah seringkali banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu akhirnya memanfaatkan. Jadi tadinya istrinya hanya ingin meluangkan hobi, tapi ternyata kemudian nilai ekonominya cukup tinggi, akhirnya kebalik nih, yang tadinya jadi tulang rusuk jadi tulang punggung gitu. Nah harapannya meskipun perempuan itu mungkin bisa multitasking, bisa melakukan banyak hal, dan tadi Pak Joko menyampaikan punya banyak potensi untuk dilakukan, tapi harapan saya kita tetap ada pada peran kita masing-masing, sesuai dengan kewajiban yang ada di surat nikah lah ya. Jadi jangan sampai karena ingin awalnya hanya sekedar untuk merealisasikan hobi, tapi jangan sampai kemudian terbolak-balik akhirnya peran tulang rusuk jadi tulang punggung dan lain sebagainya. Begitu Mbak Reni? Oke, baik. Ya Bu, karena ini waktunya juga sudah di penghujung, mungkin bisa closing statementnya seperti apa Bu, terkait juga dengan tema di Hari Perempuan Sedunia tahun 2022 ini, bagaimana kita bisa menghilangkan bias pada kaum wanita yang tadi Reni bilang di awal. Ini seringkali bikin kita para perempuan ini susah mengambil keputusan, gak jarang juga jadi gak percaya diri untuk melakukan hal-hal baik karena dianggap mungkin bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Iya Mbak Reni, tidak panjang Mbak Reni. Saya sangat suka sekali kata-kata yang pasti tidak pernah kita lupa gitu ya. Jadi saya di lagunya Roma Irama itu dikatakan bahwa sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solihah. Jadi penutup saya, tanggung jawab utama kita adalah tetap menjadikan diri kita sebagai perempuan yang... Halo Bu. Ya. Halo Mbak Reni. Tadi sedikit hilang sinyalnya nih. Ya, terputus kah? Maaf. Jadi sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang dia punya marwah, bisa menjaga kemuliaan dirinya, karena kemuliaan diri seorang ibu, seorang perempuan itu akan berdampak panjang untuk kemuliaan anak-anak dan keluarganya. Jadi para perempuan, marilah seberat apapun mungkin godaan yang kita alami ataupun dorongan-dorongan nafsu yang ada pada diri kita, maksudnya nafsu untuk berkarir dan lain sebagainya, tapi jangan lupa bahwa anak-anak kita itu mereka membutuhkan kemuliaan dan kehormatan kita sebagai perempuan untuk membuat mereka menjadi
seorang ya. Begitu Mbak Reni, Masya mudah-mudahan kita Allah. semua bisa menjaga kehormatan diri Amin. kita dan juga Amin. menjadikan ibu yang terbaik buat anak-anak. Amin, insya Allah. Semoga the power of perempuan ini bisa dimaksimalkan sesuai dengan potensi masing-masing dan tidak keluar jalur gitu ya Bu ya. Amin, 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 amin. Amin, insya Allah. Betul Mbak Reni. Ya, semoga saja stereotip pada wanita ini kita bisa ingat ya, bahwa kita bisa aktif dan mandiri dalam melakukan pekerjaan apapun yang kita sukai, tapi tetap bernilai positif dan on the track. Karena itu adalah fokusnya begitu ya Bu ya. Kita tidak boleh keluar jalur bahwa kita adalah seorang wanita. Oke deh. Tapi itu tidak menjadi keterbatasan buat kita melakukan segala sesuatu hal yang kita inginkan gitu ya Bu ya. Iya, Mbak Reni, bahkan ketika kita menjaga kehormatan dan kemuliaan diri kita sebagai perempuan sesuai dengan tuntunan dalam agama kita, itu bukan berarti kita merendahkan diri. Yeah. Itu benar-benar sebuah ajang untuk benar-benar ada pada fitrah kita sebagai perempuan yang memang dimuliakan dalam agama kita. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan juga bahasan hari ini sangat inspiratif sekali. Ini semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin besok bisa cari lagi tema yang sedikit bisa imbang ya. Ini tadi ada WhatsApp yang masuk, sekali-kali dong kita ngomongin soal laki-laki juga prestasinya. Boleh lah, masuklah. Biar dibahas oleh Gus Yusuf aja, karena Gus Yusuf laki-laki kan. Bisa saya dilihat. nggak kompeten untuk membahas laki-laki. Oke deh, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat kembali bertugas di sana. Salam Terima juga kasih. untuk keluarga Bu. Salam sehat, salam sayang juga ya. Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kita bersama dengan narasumber yang luar biasa, ada Dr. Riana Masyaremesi, psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih yang sudah ikutan bergabung ya. Tadi yang ada beberapa yang masuk dalam redaksi kami, Pak Sus yang ada di Depkes Perum Kopri juga terima kasih atas kebersamaannya. Bunda Eti yang ada di Jambewangi juga terima kasih untuk gabungnya di langkah kita. Kita akan kembali Keluarga Fas. Setelah ini Reni akan menjumpai Anda dalam program Fas Familia. Di langkah kita untuk edisi hari Jumat 11 Maret 2022 sampai di sini. Terus terapkan kebiasaan baru dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang.